Pagi, Assalamualaikum. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Kemarin yang presentasi selain kalian bertiga siapa ya? Satu lagi ya? Nggak ada sih, Pak. Kayaknya kita bertiga aja. Tiga aja ya. Iya, Pak. Si Aulia Puspa nggak ada ya? Iya, Pak. Nggak ada. Tadi dia, ini, Pak, minta tolong sampein Bapak. Dia nggak masuk hari ini. Katanya sakit. Kemarin presentasi nggak dia ya? Kemarin nggak presentasi, Pak. Oh, si Novita Sari? Kurang tahu deh, Pak, kalau Novi saya. Iya ya, Wulan si Wulan? Nggak tahu juga ya. Kemarin sih ada, Pak. Tapi dia nggak presentasi juga. Oh ya udah. Kita mulai aja lah ya. Kita mulai saja. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalian ada laptop nggak ya? Dari Ada, bertiga. Pak. Ada ya? Oke. Ini yang kelihatan apa nih? Baru itu, Pak, arsitektur informasi dan prototyping. Oh ya ya, oke oke. Nah, materi kali ini mengenai arsitektur informasi dan prototyping. Nah, maksud Bapak tadi nanya ada laptop atau mungkin mau ke kampus dan sebagainya sih, moga aja sih. Jadi salah satu kegiatan kita kan kemarin kita udah coba untuk bikin persona ya. Dan ini mau Bapak kenalin lagi beberapa tools terkait dengan arsitektur informasi dan prototyping. Sebetulnya ini pernah teman-teman buat ya, tapi nggak tahu kemarin buatnya pakai apa. Waktu kalau nggak salah manajemen bisnis kalau nggak salah. Teman-teman pernah bikin yang prototyping yang apa itu? Yang untuk mobile yang apa namanya untuk kucing itu ya, kalau nggak salah loh. Nah, nanti itu kemarin bikin atau dapat ya? Atau bagaimana ya? Bikin, Pak. Pakai apa softwarenya? Apa ya, saya lupa. Eh, Mungkin kamu sama Intan ingat kali, soalnya Intan sih yang desain, Pak. Itu bikin di itu, Pak, di Canva, nggak pakai program pemrograman gitu sih, Pak. Pakai Canva? Iya, jadi didesain gitu, di tata-tata gitu, Pak. Oh iya. Oh, di Canva ada ya? Iya, jadi ntar bikin gitu lah, Pak. Ntar dimasukin image-nya gitu, foto-fotonya. Oke. Ya udah, nanti
ada satu software namanya Balsamic sih, kalau mau pengen. Coba nanti Bapak bukain ya. Nah, mungkin ini beberapa kali teman-teman udah pernah mendapatkan materi-materi mengenai arsitektur, konsep. Ini sudah pernah dapat belum ya di mata kuliah yang lainnya? Teman-teman udah pernah dapat kayak pemrograman web atau rekayasa perangkat lunak gitu atau yang lain? Atau yang ada prototipe-prototipenya ada nggak? Baru pemrograman web sih Pak semester ini, tapi belum sampai ke prototyping. Kalau desain-desain awal sebelum bikin, Udah pernah kayaknya Pak. Iya. pakai apa itu? Biasa aja sih Pak, paling yang kalau pemrograman web baru kayak bikin database, website kayak gitu-gitu aja Pak. Oh, itu berarti langsung ke praktek ya, tapi prototyping-nya belum ya? Iya Pak. Oke, tak lanjut dulu ya. Nah, ada beberapa konteks, misalnya teman-teman tadi di pemrograman web disuruh bikin database, disuruh bikin aplikasi dan sebagainya. Cuma ada satu hal yang mendasar sebetulnya. Maaf ya, ini kalau agak berisik ya, soalnya Bapak di luar. Bagaimana menjelaskan konsep sebelum harusnya ini sebelum dilakukan pembuatan. Nah, kalau mungkin teman-teman sudah pernah buka Wikipedia, sudah pernah? Udah Pak. Buka Kalau aja. kalau perpustakaan kita udah pernah buka belum? Belum Pak. Sebentar ya. Coba Bapak stop dulu. Tak bukanya dulu. Kelihatan belum ya? Iya Pak, udah. Nah, beberapa buku ini ada di kampus sebetulnya. Cuma karena raknya belum dipasang di atas, jadi masih ada di ruangan sampingnya Pak Aziz itu kalau sama teman-teman tahu. Jadi di sini ada beberapa koleksi buku. Nah, nanti teman-teman bisa someday nanti bisa pinjem, bisa baca dan sebagainya. Ini semua bukunya ready nih di kampus gitu ya. Oke. Kebayang ya library ya, oke. Terus Wikipedia sudah pernah tadi ya. Nah, ada beberapa hal konsep untuk arsitektur informasi itu pertama ini sebetulnya terkait dengan tujuannya dulu. Tujuan orang bikin sebuah aplikasi ataupun pengembangan aplikasi ataupun konsep itu harus punya tujuan. Jadi nanti kalau teman-teman kan kemarin di yang di grooming cat-nya itu kemarin itu kan punya tujuannya. Tujuannya adalah salah satu penjualan jasa, terus penjualan aksesoris, makanan dan sebagainya. Berarti kan udah kebayang berarti awal-awal itu harus mempunyai katalog dan sebagainya. Nanti pembayarannya bagaimana. Nah, jadi keberagamannya itu juga ada gitu. Nah, terus apakah memang ini tersentral atau enggak? Tersentral itu misalkan hanya di situ saja, atau kalau perpustakaan itu kan ada, kalau di daerah itu kan ada perpusda ya, perpustakaan daerah. Ada kalau di sekolah itu ya perpustakaan itu ada perpusnas, perpustakaan nasional dan sebagainya. Nah itu peran sentralisasi ada enggak gitu. Kalau enggak ada ya berarti memang
adanya di situ aja gitu. Nah, menurut Roven, sebuah desain struktural dari lingkungan informasi dibagikan atau share environment. Desain struktural ini meliputi kombinasi penempatan, labeling, pencarian, dan sistem navigasi di dalam suatu web atau intranet. Nah, sebuah seni atau sains yang mengembangkan produk informasi atau pengalaman pengguna ditujukan untuk meningkatkan usability dan findability. Nah, teman-teman ini pernah bikin ini enggak ya? Kayak nginstal WordPress gitu sudah pernah belum ya? Udah pernah Pak, baru banget kemarin sama Nah, kenapa kita nggak coba inisiasi, kita bikin produk ke arah sana, apa namanya, bikin nama domain, terus nanti diisi pakai WordPress, kemudian teman-teman nih bikin kontennya gitu ya. Kita coba untuk bikin konten yang sifatnya review, kan kemarin teman-teman suka tuh, ada yang bikin ada yang suka apa konten kreator, ada yang review apa itu kemarin film, komik atau apapun gitu dan sebagainya. Nah, nanti apa webnya dari sana aja, kita ngumpulin ini dulu. Nah, kita coba ada satu apa ya? Saya nggak tahu teman-teman kalau ngomong itu public speaking itu sudah biasa belum ya? Kan kita tahu tuh kalau review kayak misalkan apa ya? Film-film di YouTube ataupun makanan kayak siapa ya? Magdalena atau Nekalos gitu misalnya. Itu kan mereka hobinya memang makan terus dia bisa mereview gitu. Tapi ini kita bikin sesuatu hal untuk mereview tapi berupa tulisan. Nah, apa namanya? Supaya bisa jadi ini nih referensi kira-kira gitu. Referensinya tapi tulisan gitu. Jadi bukan referensi yang istilahnya ada YouTube-nya gitu. Kira-kira kebayang nggak maksudnya? Saya itu pernah, sebentar ya, sebentar. Berhenti sebentar. Coba ya, ada namanya coba teman-teman buka halallife.id. Udah kebuka belum? Atau Bapaknya buka deh? Bentar. Nih. Jadi dia itu, ini yang punya temen Bapak juga, tapi dia nggak hobi ngomong, tapi nulis hobi. Nah, dia itu mereview kuliner-kuliner, terus dia nulis saja gitu. Nih, kayak gini. Tapi dia fokusnya ke produk-produk halal ya. Dia ngunjuk konteksnya sih dia
traffic dulu ya, ngumpulin traffic dulu, baru nanti kita buatkan nanti untuk yang ada ads-nya nanti kan ada juga. Dia mengenai travel, kesehatan, jangan cantik apa ini. Nah, kayak gini. Harus dimulai dari sekarang gitu. Kalau enggak nanti kita enggak punya satu skill menulis. Kan teman-teman kemarin pengennya nulis ya. Kalau misalkan nanti begitu lulus sudah punya satu produk, kontributornya kita aja gitu. Teman-teman bikin satu web, terus mau di konten kreatorkan, boleh kita aja, kayak jurnalistik gitu loh. Jadi kayak Detik, Kompas atau apapun gitu berita, kita dari WordPress saja, terus nanti cari template berita. Nah, baru nanti kita buat untuk online gitu. Menurutku sih asik sih. Nah, ada beberapa elemen pengalaman pengguna. Ini siapa sih pengajarnya web yang kalian itu? Ibu-ibu atau bapak-bapak ya? Pemrograman web. Sama Pak Marwan, Pak. Marwan Karos ya? Iya. Oh, iya. Nah, dia langsung praktek ya? Iya Pak, langsung praktek. Iya. Nah, ada beberapa konteks ya. Ada konteks, ada konten, ada pengguna, audiens. Nah, maksudnya mungkin kalau Pak Marwan lebih ke bagaimana kita membuat dari nol, ya. Tapi satu sisi ada baiknya, ada enggaknya juga sih. Kalau enggaknya itu kalau teman-teman enggak punya kemampuan untuk ngoprek atau untuk latihan, itu mbok sampai lulus juga kayaknya enggak ke passion deh. Sudah pernah nyoba belum bikin dari nol gitu aplikasi yang benar-benar kayak coding dari nol gitu, sudah pernah belum? Kalau WordPress itu kan memang aplikasinya sudah jadi ya, tinggal di klik install, modelnya kayak apa, di load, isi konten, selesai kan gitu. Nah, kalau memang passionnya nggak ke arah yang ke sana, mungkin baiknya juga belajar masalah itu, bikin satu web untuk pelatihan kalian bikin review, bikin konten gitu ya. Kan di kota Tangerang Selatan atau kota Tangerang khususnya dan sebagainya, banyak kan, entah itu makanan, tempat wisata, atau yang hobinya nge-review film dan sebagainya, itu kan bisa nulis-nulis di sana. Artinya kebebasan ekspresinya itu dapat gitu. Nah, dari apa yang terjadi pada circle ini kan ada beberapa hal yang kaitannya masing-masing ya. Ada yang tujuannya untuk bisnis, untuk politik, macam-macam. Audiensnya juga mungkin kalau ada satu uniqueness atau satu keunikan
Kalau kita bicara detik.com itu kan hampir semua ada ya, mulai dari teknologi, olahraga, berita, dan itu kontributornya banyak banget pasti, karena tiap detik, karena namanya detik ya, itu ada update-an gitu. Nah, ada yang kata data itu hampir sama berita, cuma dia selalu mengedepankan masalah data. Misalkan terkait dengan apa ya, desa dengan penduduk terbanyak, nah, itu mereka pakai data, diolah dulu, baru disampaikan. Nah, ketika tadi bersentuhan dengan halal gitu, ada yang istilahnya teman Bapak tadi dia berani tempur di sana karena menurut dia yang mereview tentang konteks halal itu kedepannya akan jadi bagus kedepannya menurut dia. Nah, kalau teman-teman punya apa namanya kefokusan hanya di masalah film, makanan, traveling, cerita-cerita pendek, cerpen, ya monggo aja, konteksnya di situ aja. Itu asal konsisten aja. Nggak perlu setiap hari sih, 2 minggu sekali atau seminggu sekali gitu. Itu pasti nanti akan ada traffic yang masuk gitu ya. Itu bisa jadi pedoman juga. Nah, ada beberapa informasi dan desain antarmuka. Itu macam-macam ya, ada rancang bangun. Nah, ini yang lebih Bapak tekankan adalah rancang bangun sebetulnya. Sebelum itu mulai. Nah, ada beberapa hal yang harus, kalau kita bekerja dalam tim itu harus membagi-bagi membuat apa, siapa yang mengerjakan, dan apa saja yang akan dikerjakan, dan berapa hari. Itu adalah rancang bangun yang harus disepakati di awal oleh tim gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti bekerja di sebuah perusahaan pasti akan dapat istilahnya tugas pokok dan fungsi. Nah, itu di sana juga harusnya dapat sih. Kalau beberapa software kayak mind mapping gitu sudah pernah dapat belum ya? Belum pernah, Pak. Oke, coba ya. Kayak gini. Ini nggak bisa digeser ya. Teman-teman kalau ada yang di Windows biasanya ada sih mind mapping ya. Tulisannya kayak gini sih. Mind mapping. Nah, bentuk-bentuknya kayak gini nih. Nah, ini mindmapping.com boleh. Macam-macam sih. Coba ya. Free tile. Waduh, harus pakai ini. Atau sampai download aja nanti. Nah, Bapak mau nyampein yang kayak mana tadi ya? Nah, ini. Bentuknya kayak gini nanti. Nah, membuat aplikasi. Nah, nanti kan ada web. Kemudian di sini Bapak tambahin ada yang mobile. Terus ada lagi bebas ya di sini. Misalkan ada yang database.
Kemudian ada yang mendokumentasi. Misalkan web dikerjakan di sini oleh misalkan Firly misalkan. Terus di mobile misalkan mana ini? Misalkan ini Intan database misalkan oleh siapa? Amalia. Nah, ini misalkan ini oleh Agung misalkan. Nah, di dalam web ini nanti konteksnya apa aja? Si Firly ini mengerjakan apa aja? Misalkan ada satu lagi nih yang belum di atas bisa nggak? Oh, nggak bisa. Desain. Nah, desain siapa ini? Personel kita kurang. ITS misalkan. Nah, si Firly misalkan dalam web misalkan, karena apa aja ya? Kita mau bikin aplikasi apa ini? Membuat aplikasi Maspet aja, Pak. apa? Oh, Maspet yang kemarin grooming. Oh, ya, grooming. Apa ya? Pet. Grooming pet. Grooming aja lah. Subtopik. Nah, ini misalkan kita mulai dari halaman login. Nah, terus sampai ujungnya. Halaman login untuk admin, kemudian bawah lagi, halaman admin untuk customer. Terus setelah halaman login, nah kalau ini admin bisa untuk misalkan memasukkan apa katalog produk. Nah, terus di sini bisa memilih membayar dan membeli. Nah, si Intan ini kan berarti mengikuti alur web desain per halaman. Nah, ini terus ya. Jadi supaya tasnya itu bisa kelihatan. Nah, nanti si yang lain itu mengikuti gitu. Nah, terus ini maksud Bapak yang balsamik itu. Ini kelihatan sekarang ya. Kalau yang Canva kemarin di mana ya? Menu apa ya? Menunya apa kemarin ya? Yang di Canva ya? Menunya itu kalau nggak salah handphone deh, Pak. Jadi kayak pas di handphone gitu. Handphone ya. Di mana ya? Handphone. Oh, ini ya.
Di menu mana ya? Jadi kita mah ini Pak, dihapus wallpapernya terus diedit sendiri gitu Pak. Jadi cuman ukurannya doang yang diambil. Oh, oke, ini mobile desktop. Pakai apa ya? Coba teman-teman akses ini dong, main manager deh. Bisa nggak? Trial sih, tapi nggak apa-apa, cukup lah. Kalau satu mingguan ini, main manager bisa buka nggak? Ada juga nih, banyak sih tools-tools yang terkait dengan pengembangan ya. Harus buat misalnya aplikasi web, tim A, progress, need review, misalkan oleh tim B, approval, progress. Coba latihan ini nih, main manager nih, coba dibuka, bisa nggak? Yang udah ready belum laptopnya? Nanti teman-teman bikin yang persona branding kemarin ya, dari persona branding ya. Bikin main manajernya gitu, Pak. Iya, misalkan ini Bapak Ando semua ya. Nah, ini. Persona brand. Nah, pertama apa nih yang mau di brand? Misalkan sebentar ini. Misalkan dari sisi skills. Umur, geografi ya, kemarin geografi. Terus hobi. Terus apa lagi misalkan? Prestasi. Prestasi. Nah, skill misalkan tambah lagi soal saya bisa sosial media. Cuman nambahin ini nih, yang plus-plusnya nih, sosial media. Sosial media ini kalau mau di delete boleh aja sih. Delete gitu. Sosial media ditambahin misalkan Twitter, terus ditambah lagi Instagram, terus dari sini ditambah lagi loh, kenapa ini? Stay. Loh, kemana? Kok hilang? Oh ini. Facebook. Atau ini aja. Kalau berdasarkan ini aja, hobinya aja ya. Boleh nggak? Ya, Pak, boleh. Bapak ulangi.
Personanya hobi. Hobi, kalau teman-teman kan kemarin banyak ya, ada yang film, ada yang konten kreator, ada yang desain ya. Bapak tak mancing aja dah. Tempat, misalkan. Ini bisa tempat pemancingan umum, terus ini bisa laut, terus ini bisa lagi macam-macam apa ya, uh, uh, kali. Terus di sini misalkan jenis pancing, ini jenis ikan, jenis umpan. Nah, dideskripsikan hobinya bisa nggak ya? Boleh dicoba yuk. Udah nyoba belum nih? Udah bisa buka belum ya? Main manajernya bebas sih, nggak harus pakai ini. Saya coba tadi ini ya. Mind map. Oh, nah, kayaknya dulu ada software. Sambil dicoba-coba ya. Main softwarenya bebas. Bentar, tak coba dulu cari dulu di atur. Latihan bikin mind map. Wah, nggak ada.
Ada yang sudah berhasil ini buka daftar atau apa? Udah, Pak. Pakai Lagi software apa? bikin, Pak. Download atau online? Online, Pak. Hmm. Pak, ini kalau di-download bisa offline ya, Pak? Apa gimana? Bisa aja offline. Oh, soalnya cuma baru nyoba buat sebulan doang, Pak. Enggak apa-apa. Kalau kita cuma latihan doang, gitu. Latihan aja ini. Di Canva ternyata ada juga ya yang mind map itu. Tapi nggak tahu kalau nambah-nambah gimana caranya. Sebentar. Oh ini kok cuma add page ya? Kalau di sini add ini gimana caranya? Oh, hobi. Kalau Del, Del, oh, dia kopi-kopi aja. Ya. Kalau yang ada tanda pro itu bayar ya? Ada yang bisa share screen?
Atau Bapak selesaiin materinya dulu ya. Nanti dibuat di coba-coba kalau setelah ini mata kuliah aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke, konsepnya itu memang banyak ya. Jadi mau atau tidak kita harus mencoba untuk memposisikan bahwa kita harus mengorek atau mencari informasi itu sebanyak mungkin. Karena terkait dengan timeline itu penting. Jadi ketika klien misalnya kita janjikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu sudah sesuai dengan estimasi. Nah, pekerjaan yang tak terlihat itu malah justru lebih banyak, ya. Karena ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi iya dan tidaknya. Nah, tadi di awal ada sistem yang kompleks, jadi melihat dari sisi konteksnya seperti apa, kontennya kayak mana, penggunanya siapa. Kemudian ada antarmuka di mana itu antarmuka hanya seperempat aja lah, gitu. Tapi di bawahnya mungkin ketika Pak Marwan menjelaskan pekerjaan bikin web atau mungkin bikin mobile apps, itu banyak yang harus dikerjakan. Yang jelas supaya kalau biasanya kalau Bapak ketemu klien, itu biasanya menanyakan, kecuali kalau sudah paham ya. Yang susah itu kalau malah justru bikin web gitu. Kalau bikin aplikasi itu sudah spesifik. Kalau bikin web mungkin ada Bapak biasanya minta ada website rujukan yang pernah disukai atau mirip-mirip enggak gitu supaya punya referensi gitu. Jadi kadang-kadang klien itu apa yang diomongkan dengan kenyataannya berbeda gitu ya referensinya. Jadi ketika kita punya referensi itu lebih mudah. Nah, kemudian knowledge networks. Jadi kalau misalnya kita punya tim, ya itu kita manfaatkan. Tapi kalau misalnya tim tidak bisa mengerjakan, maka network itu penting. Misalkan kita nggak mau ambil pusing deh, gitu. Misalkan yang dapat kerjaan saya lempar ke Mbak Intan misalnya. Mbak Intan punya produknya, ya udah produknya Mbak Intan ini mau di custom atau sebagainya, harganya berapa dan sebagainya. Nah, perilaku mencari informasi itu banyak hal, itu bisa mulai dari bertanya, mencari, browsing dan sebagainya. Itu ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nah, pengguna akan melakukan pencarian informasi sampai hasil yang diinginkan diperoleh atau sampai menyerah. Itu sistem pencarian biasanya terutama ini ya, masalah desain. Desain itu selera ya, jadi nggak bisa dipaksakan. Harus misalkan keinginan klien, misalkan Partai Golkar kuning, terus kita hobinya warna biru, ya nggak bisa, harus ada unsur kuningnya. Misalkan instansi-instansi, misalkan kita lihat dari warna baju, terus mungkin logo atau apa, nah kita biasanya menyesuaikan ke arah sana. Misalkan ke imigrasi, gitu ya. Imigrasi orang-orangnya pakai bajunya agak warna-warna biru, muda gitu ya. Atau apalagi, misalkan kita bikin aplikasi di tempatnya Facebook, gitu ya. Mereka sudah layaknya brandingnya biru agak muda gitu. Tiba-tiba kita kasih warna kuning ya pasti ditolak biasanya gitu. Nah, dari pencarian atau search engine konten dan sebagainya itu formula-formula yang teman-teman memang harus lakukan. Saya yakin ketika teman-teman pertama kali masuk kerja misalnya disuruh bikin surat atau apa, pasti kan menanyakan ke temannya yang sudah bekerja di situ, atau mungkin
ada template-nya atau enggak, terus ini flow SOP-nya bagaimana, pasti ditanya-tanya kan gitu. Kecuali kalau memang belum pernah, nggak ada template, biasanya kita browsing surat untuk kerjasama misalnya. Nah, pasti teman-teman pasti nyari tuh di Google kayak gini contohnya atau bagaimana. Nah, nanti kan dari situ dibuat apakah memang seperti itu gitu. Nah, ada beberapa sistem arsitektur informasi itu macam-macam ya. Ini sifatnya dia relate atau enggak gitu ya. Ada jaringan semantiknya atau enggak gitu. Nah, kalau ini ada garis merahnya atau istilahnya ini bersentuhan dengan sistem yang lain, nah, itu harapannya bisa melihat dari sistem sebelumnya. Nah, belum lagi ini agak repot ketika kita punya klien yang bahasa Inggris. Nah, ini kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, gimana cara kita menceritakannya gitu ya. Ini biasanya yang jadi problem kenapa beberapa dari kita itu harus membuat dua bahasa dalam setiap aplikasinya biasanya ya. Kalau misalkan memang klien kita adalah orang Indonesia ya kemungkinan seperti itu. Cuma kalau kita ada misalnya ini turis atau pilot atau ada hubungannya sama luar negeri pasti kita bikin dua bahasa. Nah ini ada yang konteksnya navigasinya global gitu ya. Nah beberapa hal yang tadi Bapak ceritakan, contoh kalau wireframe itu bentuknya yang teman-teman grooming itu ada yang bentuknya web, ada yang bentuknya mobile. Itu namanya wireframe, bikin kotak-kotaknya. Nah, ada yang sifatnya rancang bangun, blueprint. Nah, ini yang kalau blueprint itu lebih ke ini ya, maksudnya itu kan nanti supaya teman-teman nggak bingung terkait dengan skema metadata. Nah, rancang bangun itu lebih ke ini nanti pengembangannya mulai dari awal sampai akhir itu seperti apa. Misalkan globalnya aja berarti harus terkait dengan rancang bangun blueprint grooming misalkan itu nanti pertama web, mobile, database, kemudian nanti rancang bangunnya bisa integrasi dengan apa namanya balai karantina atau apapun bentuknya, terus mungkin obat-obatan dan sebagainya. Nah kalau skema metadata lebih ke bawahnya, misalkan database-nya kita mau menggunakan apa nih, misalkan MySQL atau apa ya Postgre atau apa gitu. Nah terus bahasa pemrogramannya pakai apa, misalkan PHP atau Laravel atau kalau di mobile itu ada Kotlin, ada Flutter, macam-macam. Nah, terus ada kontrol vocabularies ya. Jadi lebih kayak apa namanya? Bentar ya, Bapak ngangkat telepon dulu bentar ya. Nah, ada Bapak lanjutinnya, maaf ya. Ada download, ada upload, ada link, ada home. Biasanya kan halaman-halaman itu ada ya. As an information architect, your goal is to do your best to learn about your user, gitu ya. Jadi semua informasi teman-teman kumpulkan itu tidak lebih hanya untuk apa namanya memberikan improvement atau user ke apa hasil kepada user gitu ya. Lebih ke masalah ini suka atau tidak suka. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak?
Belum ada, Pak. Ya, jadi intinya adalah ini sebetulnya kalau di dalam dunia programming itu namanya bisa masuk ke ranahnya sistem analis, gitu ya. Ada yang masuknya ke sistem desainer, tergantung perusahaannya mau menempatkan di mana. Nah, jadi baik sistem analis ataupun sistem desainer itu membuat sebelum itu diberikan ke para programmer, para desainer, para database, macam-macam. Jadi ketika misalkan Bapak habis ketemu dengan klien, gitu ya, dengan beberapa catatan dan informasi sebagainya. Nah, itu biasanya Bapak biasanya bikin notulensi yang sifatnya menyeluruh, syukur bisa langsung bisa diterjemahkan. Nah, habis itu kemudian Bapak deliver nih sebelum masuk ke programmer. Misalkan. Saya deliver ke teman-teman, kalau di tempat Bapak masuknya ke sistem analis, gitu ya. Nah, si sistem analis ini membuat kebutuhan tersebut ya, mulai dari isinya menu, di dalam menu ada apa aja, semuanya lengkap. Habis itu di-deliver nih, ini bagian programming, PIC-nya siapa, terus ini database, PIC-nya siapa, semua itu dapat dalam satu tim. Nah, setelah itu barulah dikerjakan. Nah, nanti dalam konteks pendeliveran itu bisa per 2 minggu atau per seminggu kita bisa laporan. Tujuannya apa? Supaya nggak kembali lagi ke awal. Jadi jangan sampai ini sudah hampir selesai, ternyata yang diminta nggak kayak gitu. Pernah ngalami? Terutama biasanya kalau teman-teman tuh jahit baju ya. Pernah nggak jahit baju? Kebaya, pernah nggak? Pernah melakukan itu nggak? Misalnya Mbak Billy, Mbak Intan, Mbak Kamalia pernah jahit baju nggak? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali sampai sekarang? Kalau Mbak Intan gimana? Atau Mbak Kamalia pernah nggak? Belum pernah sih, Pak. Kalau ngajahit-jahit yang robek-robek saya pernah. Jahitin kebaya? Atau kebaya jadi Kayaknya beli ya? beli, nggak itu jahit. Belum pernah ya. Iya, Pak, belum pernah. Berarti semua bajunya beli semua ya? Waduh, apa ya? Ngasih contoh apa ya? Soalnya yang paling gampang cewek itu biasanya jahit baju sih. Biasanya gini, saya ada bahan, kemudian ini modelnya ke tukang jahit. Nah, setelah jadi, Bu, nggak kayak gini loh mintanya. Oh, ini ada payetnya, Bu, harusnya. Gitu-gitu loh. Nah, maksud Bapak kayak gitu. Jadi, intinya, kecuali kalau bikin untuk dirinya sendiri ya, sudah tahu. Tapi kalau dibuatkan orang, atau teman-teman nanti ngecek pekerjaan orang, harapannya bisa dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Tujuannya supaya pas gitu ya. Lagu-lagunya ini. Nah, kebutuhan informasi yang terlalu sederhana. Pengguna bertanya, simsalabim, ya, langsung jadi. Nah, itu memperoleh jawaban. Nah, itu kalau kita sudah pengalaman itu ya oke-oke aja gitu. Tapi kalau belum punya ya jangan sekali-sekali simsalabim.
riskan gitu ya. Outputnya akan riskan. Gitu. Nah, dari rangkaian semuanya itu ada beberapa yang mungkin di bagian tertentu pasti memiliki kelemahannya. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang mungkin dari misalkan 10 tas gitu ya, 10 tas, 10 pekerjaan, mungkin salah satu juga ada yang kurang pas, nah itu perlu dikaji ulang. Gitu ya. Nah, ada beberapa hal, misalnya kita hendak mengakses kuliah misalkan ya, mulai dari kita buka e-learning, kemudian mencari course-nya, terus mencari materinya, nah itu requirement dan sebagainya itu kan perlu dibuat gitu ya. Nah, nanti bentuknya mulai dari depan, misalnya start sampai ending gitu ya. Itu baru satu pekerjaan ya. Kalau kita megang 5 pekerjaan ya cukup rumit ya. Kalau di tempat Bapak itu paling enggak maksimal satu orang itu megang 3 pekerjaan. Lebih dari itu hasilnya buruk gitu ya. Jadi harus bisa mengukur kemampuan juga. Nah, ini beberapa contoh. Mungkin kalau teman-teman sudah mahir di beberapa konteks UX ya. Kenapa materi IMK lebih ke masalah desain? Karena memang interaksinya manusia dan komputer itu lebih ke situ sih, gitu ya. Jadi modelnya kayak model-model desain grafis begitu, sebetulnya implementasinya ke arah sana. Jadi kalau Adobe Lightroom udah ada yang pernah buka belum ya? Sudah ada yang pernah buka Adobe Lightroom belum ya? Belum, Pak. Itu kalau teman-teman punya foto, kemudian males bikin desain atau mungkin kan sekarang kayak di Instagram ada beberapa pilihan ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman kalau mau desain sendiri ada namanya Adobe Lightroom. Bentar ya. Coba ya. Adobe Lightroom online. Coba ya, ada nggak dia versi online? Semuanya Adobe berbayar ya. Kalau di ini ada nggak ya? Di teman-teman di HP ada nggak ya? Wah, ini harus bayar lagi. Adobe Lightroom. Atau di YouTube aja ya.
ada. Nah, nanti teman-teman bisa carilah Adobe Lightroom namanya. Sebentar ya, Bapak tulis. Ini untuk foto. Jadi nggak perlu ngoprek-ngoprek Adobe Photoshop. Jadi kalau teman-teman punya dari HP bisa aja. Nanti deh Bapak kapan-kapan tak siapin. Nah, prototipe sendiri adalah desain sebelum itu decoding ya, atau istilahnya desain awal gitu ya. Pertama atau kesannya seperti apa ya. Jadi menyatakan asumsi, membuat, melakukan eksperimen, mengumpulkan feedback, baru coding. Jadi sebetulnya kalau merunut, teman-teman sudah dapat istilah SDLC belum ya? System Development Life Cycle. Nah, kalau di software itu sebetulnya kalau menganut System Development Life Cycle, nggak akan mungkin selesai dalam waktu 2 minggu, sebulan, 2 bulan, itu nggak mungkin. Karena ritmenya panjang, bisa tahunan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kenapa government kita kalau bikin aplikasi itu jarang berhasilnya, karena kurang menerapkan sistem development life cycle-nya itu. Nanti bisa teman-teman bisa cari lah sistem development life cycle. Nah, dapat digunakan untuk mengeksplorasi ide desain dengan efektif oleh tim pengembang, kemudian menjadi alat untuk memodelkan aplikasi dalam rangka mengevaluasi ya desain-desain alternatif sejak awal. Kalau teman-teman tahu Figma kan ya? Pernah buka Figma belum? Kalau buka belum pernah Pak, tapi tahu Figma. Tahu ya? Bentar ya. Ini bentuk lain dari prototyping. Maaf, tunggu koneksinya. Bentar ya. Nah, ini tim sistem analis Bapak setelah ketemu dengan klien, itu dia bikin satu prototype. Ini namanya Smart Kabupaten, yang diambil dari hasil, kan kemarin Bapak sempat sampaikan ini bisa FGD, ini bisa observasi, ini bisa tanya jawab, ini bisa kuesioner, macam-macam. Nah, setelah itu baru dibuatkan mock-up atau prototype. Ini belum di-coding ya, jadi supaya mendapatkan gambaran. Jangan setelah ini, Pak, betulkah seperti ini? Jadi yang ditampilkan adalah
misalkan pendapatan daerahnya berapa, pembiayaan daerahnya berapa. Ini dashboard awal ya. Nah, terus ini nanti muncul di beberapa hal ya. Nah, ini halaman 1 dari 122. Ini kan banyak banget. Nah, nanti halaman keduanya ini bisa dijelaskan masing-masing. Nah, ini gambar ini, image ini dari Figma. Ini teman-teman bisa cek juga di YouTube atau apa, ini ada Figma. Kemudian ada mind map ya. Tadi yang Bapak ajarkan, terus ada namanya pensil, ada yang namanya sebentar, balsamik ya, balsamik. Nah, ini tools yang dibuat di software engineering yang sebelum aplikasi itu dibuat ya. Nah, ini banyak banget nih. Nah, ini tampilannya beda-beda ya. Nah, itu tadi di pendapatan daerah, ini pendapatan asli daerah, macam-macam. Nah, ini kalau dilihat, nah nanti dari sini kan di coding tuh. Tampilannya apakah seperti ini? Gitu. Nah, dari sini nanti kan ketahuan, oh iya. Gitu. Nah, baru diserahkan ke tim programmer gitu ya. Nah, ini macam-macam sih. Intinya harus bisa nyoba-nyoba ya. Karena ini bersentuhan dengan kegiatan desain gitu ya. Toolsnya banyak banget ya. Tergantung passion kita mau seperti apa gitu. Kita bisanya mau pakai apa, monggo aja sih. Semua bisa dilakukan. Nah, ada beberapa hal jenis prototipe. Kalau yang tadi di awal itu yang bentuknya kotak-kotak, yang dari balsamik tadi itu bentuknya low gitu ya. Kalau medium mungkin hanya sedikit ada tulisan-tulisan. Kalau tadi kotak-kotak. Kalau yang high biasanya sudah ada gambar. Nah, kayak yang tempat Bapak tadi itu bentuknya sudah high finally prototype gitu ya. Jadi sudah ada bentuknya gitu, nggak hanya kotak-kotak kayak tadi. Ini sebagai contoh. Nah, dalam konteks memilih tingkat fidelity itu ada yang visual, ada yang fungsional, ada yang konten ya. Jadi ada beberapa istilahnya kalau kita bahasa umumnya tuh lorem ipsum. Nah, itu kayak beberapa hal yang ini contoh gitu ya. Nah, ini beberapa menggunakan media sederhana, kertas, cardboard, dan sebagainya. Mudah dibuat, murah umumnya. Ini kalau misalnya kita nggak siap dengan software, pakai kertas juga boleh. Ya, sketsa. Nah, ini kalau istilahnya teman-teman membuat storyboard atau membuat langkah-langkah dalam pekerjaan, ya bisa aja seperti ini gitu. Kalau bisa gambar, yang kita gambar pemandangan standarnya ya gunung 2, matahari, ada jalannya, ada pohonnya, ada rumahnya. Itu standar pemandangan ya. Standar pemandangan wis kayak gitulah kita ini. Ini biasanya kalau yang biasanya di dalam kantor biasanya ada yang menempelkan juga gitu, ada yang enggak, ada yang berbasis software juga ada. Nah, biasanya ada satu software yang
kita bersinggungan dengan klien. Kayak misalnya apa namanya, kayak satu grup gitu ya, tapi di dalam software. Jadi update gambar dan sebagainya itu bisa dikomentari langsung oleh si klien. Banyak tools-nya. Kalau di project itu ada namanya Odoo software. Itu bisa auto respon ke kliennya juga ada. Nah, ini kalau Medium biasanya sudah ada gambar-gambarnya gitu ya. Memberikan kesan yang baik, assessment-nya sudah oke gitu ya. Hierarkinya atau layout-nya sudah oke juga gitu ya. Nah, kekurangannya juga ya karena masih prototipe ya, belum jadi ya. Gitu. Nah, kalau ini biasanya sudah menggunakan material ya, misalnya belum berfungsi tapi diklik-klik sudah tampil. Nah, itu biasanya sudah ada tampilan yang hampir menyerupai. Gitu. Kalau biasanya rumah itu misalnya ada 3D, ada apa itu namanya, bentukan yang kecil itu apa namanya, yang duplikatnya itu apa namanya ya, duplikat dari gedung rumah, apa yang namanya, lupa. Pernah bikin lupa. Kita biasanya ngasih duplikat itu apa namanya, lupa lah, pokoknya itu. Hal yang perlu diperhatikan, biaya, kemudian banyak sekali ya biayanya, trading tools-nya, define market-nya, requirement-nya, usability testing-nya, batasan waktunya, acuan untuk coding-nya, layout. Nah, ini sebetulnya yang inti dari prototyping sebelum aplikasi itu dibuat. Apakah harus seperti ini? Kalau kita merujuk ke sistem development lifecycle, iya. Tapi kadang-kadang kita ketemu klien, meeting di kafe, di kantor, dan sebagainya, biasanya hanya saya pengennya nanti menunya menampilkan ini, menunya menampilkan ini dari sini, ini dari sini. Nah, kita nggak tahu nih bentukannya kayak apa. Justru itulah bagaimana kita mendefinisikan sebelum aplikasi itu jadi. Softwarenya macam-macam, tadi sempat saya sampaikan. Kalau yang paling umum sekarang prototyping yang sering digunakan adalah Figma. Cuma tadi ada mind mapping, itu digunakan sebelum Figma sebetulnya. Kita mau bikin apa, berbasisnya apa, siapa mengerjakan apa. Nah, itu nanti diteruskan. Nah, tadi kan kalau itu terlalu rumit, mungkin ke hobi aja tadi, dibuat dulu gitu ya. Nah, nanti dari hobi kan ketahuan teman-teman bikinnya apa. Gitu ya, skenario dan sebagainya. Oke, itu ada pertanyaan nggak? Ini sudah Bapak upload juga. Ini Bapak kirim juga ke sini ya. Ada pertanyaan nggak? Atau terlalu cepat? Atau bagaimana? Kita kurang berapa pertemuan lagi ya? Ini pertemuan keberapa ya? Lupa, 11 atau 10 ya? Ini pertemuan ke-11, Pak. 11, Pak. Oh iya, udah benar berarti 11 ya. Bapak ngirimnya udah 11. Ya, ada pertanyaan atau udah ada yang selesai tadi, bikin-bikin, mind mapping? Atau dicoba-coba dulu?
Kalau takut hilang nanti di screenshot aja nggak apa-apa. Ini sebetulnya teman-teman mind mapping ini bisa berfungsi untuk bikin skripsi. Bikin skripsi beneran. Bapak bikin tesis dulu awalnya seperti itu, ya. Kalau masih ada, sebentar, Bapak tunjukkan mind mapping. Bapak bikin itu 2000 berapa ya? 2017 Pak ya. Dulu masih pakai kertas tuh. Nah, Bapak cari dulu ya. Gimana ya? Nah, udah agak lama sih. Karena kalau sudah bikin mind mapping-nya ketemu nih apa yang mau dibikin tuh ketemu. Mind mapping-nya di mana ya? Nyanyi, bentar ya. Sambil nyari nih. Mind mapping. Nah, ini dulu pakai Word ya dulu. Belum tahu ada software mind mapping nih. Inputannya apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa. Nah, ada yang lebih rumit lagi nih, ntar ya. Harusnya masih ada sih. Kalau bikin flowchart sudah pernah? Sudah, Pak. Hampir mirip kayak flowchart sebetulnya. Tapi ini lebih ke, kalau flowchart kan lebih ke prosesnya ya. Kalau ini kan lebih ke bagaimana nanti membuatnya.
Nah, ini ketemu nih. 2017. Ini kenang-kenangan Bapak kuliah. Kelihatan ya? Nah, ini narsis. Nggak kelihatan. Nah, ini nih. Jadi dibikin ya. Jadi, aduh, backlight ya. Nah, ini. Ini tulisan tangan ini. Tuh. Ini Bapak map ini. Masih ada kenang-kenangannya nih. Kebayang kan ya? Jadi kalau tatanan di S3 itu kan keterbaruan ya. Jadi misalkan kita bicara apa? Artificial intelligence di bidang apa? Metodenya apa? Yang terakhir ini penelitiannya sampai mana? Itu ditulis tuh. Jadi lebih ke detail bawahnya lagi apa, bawahnya lagi apa. Nah, nanti teman-teman kalau lanjut studi bikin kayak gini aja gitu. Atau yang sekarang nih skripsi, teman-teman mau apa gitu. Bikin apa? Skripsi terus nanti pendahuluannya nyari penelitiannya seperti apa. Nah, ini kita bicara masalah statistik. Statistik ada banyak ya. Kita bicara data, kita ada regresi, kita ada bicara korelasi, macam-macam. Di bawahnya apa lagi gitu ya. Banyak pol. Ini kenang-kenangan Bapak dulu. Kebayang ya? Nah. Ada pertanyaan nggak nih? Lagi di luar Bapak ya. Ayo, ada pertanyaan? Ada yang udah jadi belum? Atau kita coba untuk minggu depan ya? Bikin mind mapping itu ya? Dari hobi aja. Iya, Pak. Ya, Jadi Pak. misalnya, jadi hub besarnya adalah hobi atau langsung ke hobinya, misalnya konten kreator, mau apa? Membaca, mereview, apa yang lainnya. Kalau movie misalkan Indonesia, luar negeri, horor, genre, macam-macam, nanti didetilkan aja. Kalau kesusahan misalkan makanan boleh, mereview ramah makanan boleh, atau apa aja lah. Pokoknya bisa mendeskripsikan itu lebih detail sampai ke ujung, sampai kalian nggak bisa jawab. Diusahakan sampai nggak bisa jawab. Atau mau langsung ke ini aja, biar ada hasilnya. Ke model skripsi aja. Udah ada bayangan belum? Biar ada hasilnya, sekalian aja ke sana. Nanti tinggal melanjutkan. Ada loh, main mapping skripsi itu ada loh, kalau nggak salah. Mapping pembuatan topik penelitian. Wah, ini kelasnya udah kelas dewa kalau ini mah. Aduh. Teman-teman sudah ada gambaran belum sih bikin skripsi apa gitu? Jujur Pak, belum ada. Oh ini nih, Bapak kasih tahu ya. Ya udah, ke ini aja. Bapak bebasin deh. Kalau mau yang ke hobi monggo, kalau mau yang pendekatan mau ke skripsi boleh. Nanti Bapak betulin ya. Iya, Bentar oke ya. Pak. Siap. Sebentar. Bapak cariin dulu tadi nemu kok.
Ini. Bapak share screen ya. Nih, kan kalau skripsi itu lebih ke masalah apa yang mau akan diteliti dalam skripsi itu. Nah, pendekatannya terkait dengan teknik pengumpulan datanya, misalkan apa ya, deteksi kucing sehat dengan metode apa misalnya, boleh gitu. Nah, bolehnya itu nanti teman-teman harus cari tuh karya ilmiah atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain itu apa. Nah, nanti apa namanya, subjeknya itu boleh diganti ke objek penelitian kita gitu. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Misalkan ternyata kucing yang konteksnya dari kampung dan yang dipelihara, atau liar dan dipelihara misalnya. Ternyata lebih banyak penyakitnya yang liar gitu. Dilihat dari aspek misalkan macam-macam ya. Mungkin bisa dari variabel jenis bulunya, jenis makanannya, atau apalah gitu. Bapak kurang tahu ya kalau soal kucing itu. Nah, atau mungkin mau apa namanya, pembelian hijab berdasarkan jenis muka. Nah, muka yang mungkin ukurannya bisa dihitung. Kalau baju kan bisa dihitung ya, kanan kiri gitu. Kalau muka mungkin ke oval, oval yang berapa dan sebagainya. Tapi memang harus ada datanya sih gitu. Nah, nanti dibuat kesimpulannya seperti apa. Gitu ya. Malah kemana-mana ini. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi intinya di dalam konteks apa namanya, mempersona diri dengan tampilan itu juga salah satu bentuk konkret dari kita nanti, misalkan sebetulnya goalnya adalah nanti bisa untuk apply pekerjaan. Nah, kalau yang di prototype ini lebih ke masalah mendetailkan pekerjaan sebelum dilaksanakan. Nah, ini konteksnya bisa apapun ya, untuk di bisnis juga bisa, di pembuatan aplikasi juga bisa, di penelitian juga bisa, mencari jodoh juga bisa. Kan sekarang lagi booming kan, kemarin tuh menikah karena telah memenuhi 15 kriterianya. Kan ada tuh kemarin beritanya tuh. Selektif banget ya, Pak. Ya orang mempunyai keinginan beda-beda. Misalkan variabelnya mungkin dari sukunya dulu. Dari agamanya dulu. Sukunya, tinggi, pekerjaan, apalagi sayang, terus perhatian, macam-macam lah ya bentuknya. Namanya juga keinginan kan. Tapi intinya prototyping ini atau bentuk awal ini harapannya teman-teman mengerti bahwa ada beberapa interaksi kita adalah menyuguhkan kemiripan apa yang mau dibuat sebelum aplikasi itu dibuat sebetulnya. Jadi misalkan bikin aplikasi absensi, Pak, apa seperti ini gitu. Nah, seperti ini kan dari sisi kita memberikan informasi gitu ya. Oh iya, seperti ini. Nah, dari situ bisa. Terus apa lagi ya? Misalnya yang hobinya masak misalkan, bikin tumis tempe misalkan. Nah, nanti harus ada campuran. Kan kalau di apa itu?
Kadang-kadang ada berapa miligramnya itu dan sebagainya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak nih? Cukup? Oke deh. Bapak kira cukup. Terima kasih. Intinya dari semua kegiatan kita nanti ke belakang ini lebih banyak bersentuhan dengan apa ya, output dari IMK itu ya. Kalau kemarin di sebelum UTS lebih banyak ke teori, nah sekarang lebih banyak sedikit menyentuh ke ada sedikit praktik-praktik lah supaya teman-teman bisa bersentuhan dengan beberapa software. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ya. Ya, Ya, sehat-sehat Pak. ya. Yo.